Melanjutkan dengan episode kemarin, setelah kematian Jabrik, kali ini kita akan melihat Doha tampak bertemu dengan Kang Abah dan menanyakan apakah kita perlu menghabisi Changho juga, karena bagaimanapun ia juga sama berbahayanya seperti Big Mouse. Namun Abah menolaknya karena menghabisi orang bukanlah gaya yang ia sukai. Abah juga malah berbalik memerintahkan Doha untuk tidak terlibat apapun lagi, karena seorang pejabat pemerintah tentu harus tetap bersih dari kasus-kasus seperti ini. Ketika tengah menaiki mobilnya, Doha pun tampak memaki si Abah dan menganggapnya sebagai pria tua yang licik, di mana padahal proyek Abah sendiri sudah banyak sekali memakan korban. Merasa tak peduli dengan perintah atasannya itu, Doha kemudian meminta bawahannya untuk mengunjungi seorang psikopat yang diberi julukan si Unggas untuk menghabisi Changho. Yang dimana si Unggas ini jugalah yang dikabarkan telah menghabisi Jabrik dan membuatnya mokat. Singkat cerita, di suatu tempat diperlihatkan Changho tengah diikuti oleh si Unggas menggunakan mobilnya. Hingga kemudian ketika tengah berada di rumah makan milik Jabrik, tiba-tiba Changho langsung diserang olehnya, yang berakibat mereka saling beradu untuk bertahan hidup. Beruntungnya sebelum Changho jadi sate, Jerry dan pasukan tiba-tiba datang menyelamatkannya. Jerry kemudian menjelaskan bahwa tak perlu khawatir soal keluargamu, karena semuanya sudah aman sekarang, di mana mereka saat ini tengah berada di suatu hotel mewah yang dikelola oleh organisasi Big Mouse. Singkat cerita, Changho dan Jerry tampak melayat atas kematian mendiang Jabrik, di mana di sana ada sejumlah orang yang menjadi anggota inti Big Mouse, dan salah satunya adalah orang ketiga teratas yaitu Park Yong Ab. Ketika Changho berniat untuk mengirimkannya doa, tiba-tiba sebuah layar LED menampilkan potongan video singkat dari mendiang Jabrik, di mana intinya Jabrik menjelaskan bahwa saat ini organisasi Big Mouse sudah tidak sekuat dulu. Dirinya kemudian memberikan pesan terakhir di mana Changho diminta untuk menggantikan posisinya jika ia sudah mati. Tak tanggung-tanggung, Jabrik juga mengatakan bahwa Changho memiliki kecerdasan dan keberanian yang melebihinya, dan hal itu tentu akan membuat organisasi semakin maju jika dipimpin olehnya. Namun ternyata pesan dari Jabrik itu tampak dianggap oleh Yong Ab sebagai settingan belaka, dan ia juga cukup yakin bahwa Changho lah dalang dibalik kematian Jabrik yang menjadi atasannya. Apalagi di sini tidak ada yang mau mengakui siapa yang telah merekamnya. Hingga tiba-tiba tanpa diduga teman Changho yaitu Sontae lah yang telah membuat rekaman itu, di mana dirinya jugalah yang menjadi orang kedua teratas organisasi Big Mouse yang sekaligus memerintahkan Jabrik untuk menyelamatkan Changho. Namun di sini setelah mendapat kejelasan seperti itu, Yong Ab sepertinya masih belum bisa menerima Changho menjadi atasannya. Ketika semuanya sudah pergi, Changho pun langsung menghujani pertanyaan pada Sontae, mengapa semua ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Namun Sontae hanya menjawab singkat, aku hanya ingin menyelamatkan temanku, di mana maksud dari temanku ini adalah Changho sendiri. Singkat cerita, ia kemudian bertemu dengan Miho dan si ayah, lalu menjelaskan kesepakatan kerjasama yang telah dibuatnya bersama dengan organisasi Big Mouse. Perlu kalian tahu, di sini Changho belum mengatakan bahwa dirinya diangkat menjadi ketua organisasi tersebut. Di sini, ayah menolak karena bagaimanapun kelompok Big Mouse adalah kriminal yang sudah banyak melakukan tindak kejahatan. Namun Miho berpendapat jika ia setuju dengan langkah yang dibuat suaminya, karena kerjasama ini pasti akan memudahkannya untuk mengakhiri teka-teki penyakit leukemia pada tahanan teladan yang tengah diselidiki olehnya. 얘들 진짜 피곤한 부분에. Di keesokan harinya, Changho kemudian bertemu kembali dengan Sontae di tepi pantai. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya setuju untuk menjadi ketua Big Mouse. Namun sebelum itu, jelaskan terlebih dahulu soal Putri Jabrik yang menghilang secara misterius.
Seontae kemudian menjelaskan bahwa ia adalah seorang reporter bernama No Sojin. Dia menghilang sejak meliput berita untuk mengupas forum NR atau Nine Rivers. Namun kerangkanya baru ditemukan 3 tahun setelah ia menghilang. Dan di lokasi kejadian, para petugas menemukan buku catatan yang di dalamnya tertulis soal makalah dan juga Profesor Sho. Yang bisa kita tarik kesimpulan, Sojin tewas karena berusaha menyelidiki forum NR dan juga makalah itu. Dijelaskan juga bahwa Big Mouse telah menyadap telepon Gong Ji-hoon pada saat Ji-hoon dan Jaksa Choi menyekap Chang-ho di rumah sakit jiwa. Karena hal itulah, organisasi bisa mendengar perkataan Chang-ho dan mengubur 1 emas batangan sesuai di tempat yang Chang-ho katakan. Sementara itu, scene kemudian beralih pada Direktur Ju-hee, di mana diperlihatkan kali ini ia tampak syok setelah membaca suatu dokumen rahasia perusahaan. Tanpa berlama-lama, ia pun segera protes pada si Abah dan memintanya untuk merelakan perusahaan kimia itu. Hingga keributan pun tentu tak dapat dihindarkan. 명예를 지키기 위해서라도 지금 도려내야 어르신! Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga Doha berkata jujur bahwa dirinya juga sama kotornya seperti si Abah, di mana ia mengaku sebagai dalang utama di balik kematian Profesor Sho. Namun Doha menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena permintaan si Abah agar dirinya dapat menikahi Ju-hee. Sebelum pergi, Doha kemudian berkata, "Aku sama sekali tidak menyesal menikahimu." 방금 뭐라고 하셨습니까? Tak lama diperlihatkan Ju-hee memerintahkan kepala perawat dan yang lainnya untuk melenyapkan lab perusahaan itu. Meskipun bawahannya ini sempat menolak, tapi apa daya perintah Ju-hee adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Di keesokan harinya, ia pun langsung dipanggil si Abah karena telah melenyapkan lab itu. Namun di sini, Ju-hee menegaskan bahwa dirinya ingin membuat lab baru yang bersih dan lebih aman. Karena jika publik tahu rahasia yang tersimpan di lab itu, pasti semuanya akan heboh dan berbahaya untuk Abah dan yang lainnya. Ju-hee kemudian meminta saham milik perusahaan Ujang Daily yang akan diberikan pada Ji-hoon. Karena bagaimanapun, untuk membangun lab yang baru tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dirasa masuk akal, Abah pun langsung memberikan berkas surat donasi saham tersebut dan hal itu sekaligus membuat Ji-hoon yang ada di sana langsung menunjukkan reaksi kesal. Setelah pulang, kali ini Ju-hee tampak tengah bersama dengan suaminya. Ia kemudian mengatakan jika dirinya juga tidak menyesal menikah dengan Doha, yang hal itu tentu membuat Doha tersenyum puas. Singkat waktu, tampak Doha tengah berenang di suatu kolam dan setelahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh 2 orang misterius yang langsung menyerang dan mencocolnya dengan pisau dapur. Namun berkat ilmu bela diri yang ia kuasai, kedua orang ini pun berhasil dikalahkan dengan cepat. Usut punya usut, rupanya itu adalah perbuatan dari Park Yong-ab, di mana kali ini ia telah menjadi ketua geng di suatu daerah tempat rongsokan. Dan ia melakukan itu karena merasa organisasi sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi ia ingin balas dendam pada Doha dengan caranya sendiri. Jiri dan juga Seontae pun tanpa berlama-lama langsung mendatangi Yong-ab di tempat tongkrongan geng barunya dan berkata bahwa Chang-ho sama sekali tidak memerintahkan anggota untuk melukai Doha. Kenapa kau bergerak tanpa diperintahkan? Namun di sini Yong-ab malah memaki Chang-ho yang dianggapnya lemah dan tidak pantas untuk menjadi ketua organisasi. 가서 꿈깨라고 전해. Apa yang terjadi setelahnya? Tentulah Yong-ab langsung dimukbang dan berniat untuk dieksekusi di suatu mobil. Kenapa organisasi melakukan itu? Karena Yong-ab dianggap berkhianat sesuai dengan perkataan si botak, di mana pengkhianat wajib dianiaya hingga mokat. Bicara soal botak, diketahui ia kini sudah bebas dan mengelola restoran yang diberikan oleh Chang-ho. Dan keduanya juga kini telah bersatu dalam organisasi Big Mouse. 다른 건 자신이지만 선물치곤 너무 Singkat waktu, Yong-ab kemudian langsung dibawa ke hadapan Chang-ho. Dan di sini Chang-ho mengancam Yong-ab untuk tidak menyerang Doha lagi, karena ia punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, di keesokan harinya Miho tampak tengah melihat koran jadul, di mana di sana ia membaca tentang perusahaan-perusahaan Kang Abah. Hingga kemudian ia menemukan berita tentang seorang direktur dari perusahaan milik Abah yang dikabarkan bundir. Miho pun memerintahkan Jerry untuk mencari keluarga dari direktur itu.
교도소에 왜 갔어요? 그 염색 공장을 운영했는데 Namun tanpa diduga, setelah jadi menelusurinya, rupanya keluarga ini dianggap sebagai keluarga terkutuk, di mana putra dari direktur itu telah bundir juga setelah dipenjara akibat kasus membuang limbah sembarangan. Sementara cucunya sendiri tenggelam di sungai Hechon, dan kini hanya ada saudara iparnya saja yang tengah berada di panti jompo. Singkat cerita, Miho pun langsung bergegas ke panti jompo untuk bertemu dengannya. Namun ketika Miho menyerahkan foto kedua bocil, saudara ipar yang kita sebut saja si Aki ini tiba-tiba berkata, "Selamatkan cucuku yang tenggelam di sungai Hechon." Dia adalah Doha. Miho pun kaget karena menurut berita yang telah dibacanya, bocil yang tenggelam itu bukanlah Doha, melainkan Sung Hyun. 어쩌면 퍼즐 맞출 수도 있을 것 같아. Kembali ke Chang Ho, ia kemudian memerintahkan Seontae untuk mengadakan jumpa pers dan menyiapkan wartawan sebanyak mungkin. Tak hanya itu, dirinya juga meminta Gong Ji-hoon untuk turut menghadiri acara tersebut. Apakah ia akan dilakukan Chang Ho? Rupanya ia mengatakan pada publik bahwa dirinya akan mencalonkan diri untuk menjadi wali kota yang baru di kota Gucheon. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan memutuskan hubungan rahasia Doha dengan suatu organisasi korup. Setelah jumpa pers selesai, Chang Ho kemudian bertemu dengan Gong Ji-hoon. Mereka berdua kemudian menjalin kerjasama di mana Chang Ho meminta Ji-hoon untuk membantunya agar menang pada saat pemilihan wali kota yang baru. Sebagai gantinya, Chang Ho akan menjadikan Ji-hoon berkuasa seperti Kang Abah. Di akhir, Chang Ho kemudian meminta Ji-hoon untuk mengantarkannya ke kediaman Kang Abah. Awalnya Ji-hoon ragu, namun Chang Ho mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah win-win atau sama-sama menguntungkan. 시장에 도전할 거라는 거 알고 있었나? Singkat waktu, Abah tampak tengah bersama dengan Choi Do-ha. Lalu tiba-tiba pengawalnya datang dan mengabarkan bahwa Park Chang-ho datang kemari untuk berbicara dengan Kang Abah. Do-ha meminta pengawal untuk mengusirnya, namun si Abah malah membiarkannya karena ia juga ingin bertemu dengannya. Chang Ho bertemu dengan Abah dan tanpa diduga ia datang kemari untuk meminta perlindungan. Maksudnya Chang Ho akan menjadi agen ganda yang berpihak padanya. Di mana di sini ia mengatakan bahwa Big Mouth sedang menyandra keluarganya. Chang Ho lalu memberikan daftar nama eksekutif organisasi Big Mouth supaya si Abah percaya bahwa dirinya tidak sedang berbohong. Abah pun kini jadi bimbang karena ia merasa gelisah jika menolaknya. Karena baru Chang Ho seoranglah yang datang dan mengeluarkan semua kartunya. Pada akhirnya Abah menerimanya menjadi anggota, meskipun Do-ha sempat menentangnya. Abah pun mengajak Chang Ho dan istri untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang akan digelar beberapa hari mendatang. Ketika sudah bertemu dengan si Abah, Chang Ho tampak tengah bersama dengan Ji-hoon dan juga Do-ha. Ia kemudian meminta Do-ha untuk bersalaman karena mulai sekarang mereka rekan satu atasan. Namun Do-ha menolaknya dan meminta Chang Ho untuk berhenti mengusiknya. Setelah Do-ha pergi, Chang Ho mengatakan sesuatu pada Ji-hoon, di mana ia menegaskan bahwa uang 100 miliar miliknya sama sekali tidak diambil oleh Big Mouth. Ia kemudian meminta Ji-hoon untuk mencarinya di tempat yang mungkin sangat dekat dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana Choi Do-ha lah yang telah mengambilnya. Sementara itu, Miho kini bertemu dengan si Kopet di penjara Gucheon. Kopet pun tak menyangka seseorang datang mengunjunginya. Ia lalu bertanya soal kesehatan Miho, di mana Kopet menanyakan itu karena dirinya mengidap penyakit leukemia akibat bekerja di bawah tanah. Dan pada saat itu, Miho juga datang menolongnya tanpa menggunakan masker khusus. Jadi kemungkinan radiasi kimia telah dihirup oleh Miho. Namun Miho menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengalami gejala seperti yang dikatakan Kopet. Dan ia malah bertanya soal apa yang dilakukan para tahanan teladan saat bekerja di bawah tanah. Namun Kopet menolak menjelaskannya karena itu sangat berbahaya. Maksudnya orang-orang yang mengurus masalah pekerjaan itu adalah orang-orang yang menakutkan. Miho terus mendesaknya untuk menjawab pertanyaan itu. Namun Kopet malah meminta Miho untuk mencari kakak dan adiknya yang sudah lama tidak bisa dihubungi, di mana ia ingin tahu kabar ibunya yang akan dioperasi. Singkat waktu, Miho dan si ayah mulai mencari keluarga dari si Kopet ke berbagai penjuru tempat. Hingga kemudian mereka menemukan beberapa data yang menjurus kepada lokasi keberadaan adik dan kakaknya.
Diketahui, mereka berdua sudah berpindah-pindah tempat dan itu membuat pencarian semakin sulit. Beruntung, akhirnya keduanya menemukan mereka yang baru keluar dari suatu tempat menuju mobil. Miho pun langsung menanyainya, namun si kakak menolak memberikan penjelasan soal kondisi ibunya. Kakak lalu menekankan bahwa karena Kopet keluarganya semakin menderita dan harus berpindah-pindah rumah. Tapi beruntungnya si adik memberikan jawaban meskipun hal itu langsung membuat Miho lemas. Karena ternyata ibu dari mereka dan juga Kopet rupanya sudah mokad. Kembali ke Chang-ho, diperlihatkan ia tengah bertemu dengan Park Yong-ab di mana mereka sepertinya tengah merencanakan sesuatu pada Doha. Ketika Yong-ab menaiki mobilnya, tiba-tiba ia mengumpat pada Chang-ho. Perkataan ia pun tampaknya tengah direkam oleh bawahan Doha yang tengah mengawasinya. Doha yang mengetahui hal itu pun merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk bekerja sama dengan Yong-ab. Di dalam suatu restoran, kini Yong-ab dan juga Doha tampak berbincang mengenai Chang-ho yang berkhianat, di mana Doha menjelaskan bahwa Chang-ho telah menjadi agen ganda untuk Abah dan memberikan daftar nama-nama anggota Big Moss kepadanya. Dengan ini, Yong-ab pun merasa bahwa bekerja sama dengan Doha bukanlah sesuatu yang buruk karena Chang-ho telah berkhianat pada organisasi. Doha sendiri langsung tertawa karena merasa bahwa kini Yong-ab ada di pihaknya. 걱정 없어. Kembali ke Miho yang saat ini sudah ada di panti jompo untuk bertemu dengan si Aki. Ia datang kemari bermaksud untuk memastikan kebenaran soal bocil yang tenggelam di 30 tahun yang lalu. Berkat Miho yang mahir bermain karet, si Aki pun akhirnya mau diajak bicara. Dan memang benar bahwa bocil yang tenggelam di sungai Haechon itu adalah Doha. Dengan kata lain, Doha yang kita kenal saat ini adalah Sung Hyun, di mana ia memasukkan identitasnya untuk balas dendam pada Kang Abah karena telah membuat kakeknya mokad. 다른 답은 없어. Chang-ho yang tahu kabar tersebut pun langsung melaporkannya pada Yong-ab, di mana kini keduanya tengah menyusun suatu rencana. Ia kemudian memerintahkan Yong-ab untuk membawa si Aki dari panti jompo, mungkin bermaksud untuk mengamankannya. Sementara itu, Jiri dan juga Seon-tae mulai khawatir karena Chang-ho selalu bertemu dengan Yong-ab. Padahal beberapa waktu yang lalu, Yong-ab sempat mengatakan bahwa dirinya tidak setuju Chang-ho jadi ketua Big Moss. Jerry yang masih belum percaya pada Yong-ab pun kini tampak tengah mengikutinya. Hingga di suatu ketika, tanpa diduga seseorang dari belakang tiba-tiba menggepreknya hingga pingsan. Rupanya Yong-ab sudah tahu bahwa ia sedang diikuti oleh Jerry. Singkat cerita, Chang-ho dan juga Miho tampak bersiap untuk menghadiri pesta ulang tahun si Abah yang kini genap 85 tahun. Namun Chang-ho tiba-tiba mendapat telepon dari Yong-ab dan memintanya untuk bertemu. Chang-ho pun langsung OTW pergi ke sana, sementara Miho sendiri bergegas pergi ke pesta ulang tahun si Abah seorang diri. Beruntungnya, di sana ada Ji-hoon yang langsung memperkenalkan Miho pada si Abah. Di tempat pesta ini, Doha kemudian dihubungi oleh seseorang dan mengabarkan bahwa Chang-ho sudah siap untuk dieksekusi. Rupanya saat ini Yong-ab tengah menyekap Chang-ho di suatu tempat. Tak butuh waktu lama, Chang-ho pun segera dieksekusi. Doha yang melihat kejadian itu pun sontak langsung tertawa puas dan merasa sudah menang. Sementara Jiri sendiri tampak sangat terpukul melihat kejadian tersebut. Ia lalu mengabarkan hal itu pada Miho yang baru saja menghadiri pesta Kang Abah. Singkat waktu, tampak Doha datang mengunjungi tempat di mana Chang-ho dieksekusi. Namun tiba-tiba di sini Yong-ab berbicara aneh, di mana ia menjelaskan identitas asli Doha dan juga niatnya untuk balas dendam pada Kang Abah. Yang hal itu langsung membuat Doha panik dan meminta Yong-ab untuk menjaga ucapannya. Rupanya kejadian ini tengah disaksikan langsung oleh Abah dan juga Chang-ho yang rupanya masih hidup. Di mana Chang-ho telah menaruh kamera di tempat itu untuk melihat semua momen penting ini. Setelah melihat kejadian tersebut, Kang Abah pun menegaskan bahwa dirinya akan melakukan sesuatu pada Doha. Dan di sini ia berjanji mulai sekarang dirinya akan memenuhi semua permintaan Chang-ho karena telah mengungkap kebenaran akan identitas Doha.
Di keesokan harinya, Chang Ho dan yang lainnya tampak berkumpul di rumah makan si botak. Jerry yang ada di sana pun langsung meminta maaf dan berjanji untuk tidak ikut campur lagi. Sementara si ayah juga meminta maaf pada Yong-ab karena sempat memukulnya. Namun mereka kini tampak keheranan karena belum mendengar suara jeritan dari Do-ha. Padahal si abah sudah mengetahui aksi penyamarannya. Hingga tiba-tiba di dalam berita ditayangkan bahwa abah dikabarkan telah mokad karena mengalami henti jantung. Rupanya saat malam tiba, Do-ha tampak bertemu dengan si abah, di mana saat itu sebenarnya abah mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf pada Do-ha karena telah mengkhianati kakeknya. Namun Do-ha mengatakan bahwa sudah terlambat untuk melakukannya. Ia ingin abah juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kakeknya yang telah dilahap si jago merah. Di akhir, ia menekankan bahwa semua kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang dimiliki abah seharusnya adalah milik dari kakeknya dan juga dirinya. Beberapa menit setelahnya, Do-ha kemudian mengambil surat wasiat warisan si abah yang tersimpan di suatu brankas. Di keesokan harinya, Do-ha dan juga Ju-hee tampak menangis mengiringi kepergian Kang Abah. Ju-hee memang benar-benar menangis karena merasa kehilangan, berbeda dengan Do-ha yang menangis seakan-akan menyimpan tawa di balik wajahnya. Tak lama, Ji-hoon dan pasukannya datang untuk memberi penghormatan. Namun di sini ia cukup kesal karena melihat Do-ha yang tiba-tiba mengenakan tanda pengantar JN, padahal tidak ada yang memintanya. Setelah memberi penghormatan, mereka pun mulai membicarakan soal warisan, kemanakah warisan itu akan berlabuh. Ji-hoon pun bertanya pada pengawal Cha, namun ia tidak memberikan jawaban akan warisan tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian, Chang Ho dan juga pasukannya akhirnya tiba untuk memberi penghormatan terakhir. Do-ha pun tampak sangat syok ketika tahu bahwa Chang Ho ternyata masih hidup. Chang Ho juga mengatakan bahwa Do-ha adalah Sung-yun yang sekaligus telah menghabisi Kang Abah. Di akhir, tampak Mi-ho tengah menggosok giginya. Hingga tiba-tiba, tanpa diduga darah keluar dari gigi dan juga hidungnya. Ia pun mulai mengingat perkataan psikopat yang menanyakan soal gejala yang dialami Mi-ho setelah masuk ke dalam proyek bawah tanah tanpa menggunakan masker khusus. Apakah yang akan terjadi? Yang sudah nonton dramanya sampai tamat pasti sudah tahu. Bodo amat. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.